Nah, ini kan pensiun juga setiap tahun ya sekitar 160.000, 166.000 lah ya yang pensiun. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi di channel Edward Pemalang. Channel ini membahas informasi terbaru seputar ASN, PKN, dan dunia kepegawaian. Pada video kali ini saya akan membahas surat terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kebutuhan ASN tahun anggaran 2026, dan sedikit ada pertanyaan, Bang, tahun ini ada lowongan CPNS enggak? Nah, mungkin ini juga relate dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi bagi rekan-rekan ASN maupun yang sedang menunggu informasi rekrutmen ASN, video ini penting untuk disimak sampai selesai. Ya, surat ini bernomor B-M-SM.01.00/2026 yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2026. Perihalnya adalah kebutuhan ASN tahun anggaran 2026. Surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Artinya, surat ini menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk mulai menyusun kebutuhan jumlah ASN yang diperlukan. Oke, kita ulik sedikit isi dari surat ini. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyusunan kebutuhan ASN didasarkan pada beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, Peraturan tentang Manajemen P3K. Selain itu, ada juga penyesuaian terkait perubahan struktur organisasi pemerintah yang berdampak pada kebutuhan jumlah pegawai. Karena itu, setiap instansi pemerintah diminta untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang benar-benar diperlukan untuk mendukung kinerja instansi. Lalu apa makna surat ini untuk ASN? Surat ini sangat penting karena menjadi tahap awal dalam perencanaan kebutuhan ASN nasional. Artinya pemerintah sedang melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, penyesuaian jabatan, serta perencanaan formasi ASN ke depan. Biasanya setelah tahap ini akan dilanjutkan dengan proses penetapan formasi yang nantinya berkaitan dengan rekrutmen ASN atau P3K. Dan berikut beberapa cuplikan video dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yaitu Bapak Aba Subagja Eksos MAP, MH. Baik Pak, dengan adanya 160.000 PNS yang pensiun di tahun 2025, ini untuk saat ini sektor pelayanan publik mana Pak yang mengalami kekosongan atau juga mungkin boleh dikatakan zona merah, dan juga di tahun 2026 ini sektor mana yang akan didahulukan untuk diisi Pak, dan pola rekrutmennya sendiri akan seperti apa? Jadi yang pertama Mbak Sinta, terima kasih ya. Jadi artinya kalau kita bicara kebutuhan ASN itu akan bergulir terus ya, artinya bergulir sesuai dengan kebutuhan di titik mana dia membutuhkan ASN gitu ya. Nah, ini kan pensiun juga setiap tahun ya sekitar 160.000, 166.000 lah ya yang pensiun. Termasuk juga yang di tahun 2025 kemarin. Ya. Nah, itu berarti kalau kita menggunakan prinsip zero growth ya berarti yang 160.000 itulah yang akan kami rekrut. Tapi nanti ini kan perlu juga kebijakan bukan hanya dari Kemenpan RB, tapi juga membutuhkan pertimbangan misalnya dari Menteri Keuangan, termasuk juga ketersediaan anggaran. Nah, kalau kita lihat dari komposisi saat ini, ASN kita kan ada kurang lebih sudah 6.500.000-an. Ya. Nah, dari jumlah itu sesungguhnya kita ada kelebihan kemarin stok ASN kita di 2024 karena formasi kita itu ada 1,2 juta. Pelamarnya tahu nggak yang kemarin itu kurang lebih 5 jutaan dari formasi kita yang ada saat itu. Nah, oleh sebab itu dari pemetaan itu nanti kita akan lihat sebetulnya di pos-pos mana, formasi-formasi mana yang memang ada kekosongan untuk ASN baik dia PNS maupun P3K. Saya kira memang kalau dilihat dari aspek pensiun itu rata-rata merata gitu. Tapi insya Allah
itu tidak akan mengurangi pelayanan publik. Cuma yang kita harus bangun adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dengan kualitas ASN yang ada ini. Jadi sesungguhnya nanti formasi ini dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan publiknya, kinerja pemerintah, sehingga nanti masyarakat merasa terlayani lah dengan kebutuhan. Jadi rata-rata kalau menurut saya dari jumlah itu kan jumlah untuk seluruh Indonesia. Jadi ASN pusat maupun ASN daerah. Dan lebih dari 80%, 70% lebih itu kan ASN kita itu ada di pusat. Ada di daerah. Kalau pusat itu sekitar 20%-an. Baik. Nah, oleh sebab itu nanti komposisi ini sepertinya akan merata nanti jadi jumlah kekosongan-kekosongan itu. Dan salah satu yang menjadi concern kita adalah salah satunya tadi pemenuhan untuk sekolah-sekolah yang belum ada gurunya atau pemenuhan gurunya belum optimal, termasuk juga di bidang kesehatan. Dan yang lebih penting kita harus memberikan ruang kepada talenta-talenta baru untuk bisa bergabung menjadi aparatur sipil negara apabila memang lowongannya dimungkinkan di tahun 2026. Baik Pak, jadi jumlah ASN yang ada di daerah ini sekitar 80%, begitu Pak, yang ada di pusat 20%, sementara mungkin sektor pelayanan publik yang akan diutamakan ini untuk sementara atau untuk saat ini adalah ke sektor pendidikan dan juga kesehatan ya Pak? Ya, salah satunya gitu ya. Baik Pak, lalu selanjutnya dari Kemenpan RB sendiri bagaimana caranya Pak untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pengisian jabatan dengan posisi yang ditinggalkan Pak untuk saat ini? Artinya upaya perampingan birokrasi sendiri sebetulnya ada tidak sih Pak? Betul. Ini pemerintah itu sudah melakukan simplifikasi. Dulu untuk memperluas fungsi dan berbasis pada kompetensi itu beberapa jabatan struktural khususnya jabatan eselon 3, 4 itu dialihkan menjadi jabatan-jabatan fungsional. Karena basis dari karir dan pelaksanaan tugas ASN itu adalah basisnya jabatan. Betul nanti. Misalnya jabatan-jabatan itu kan ada 3 kelompok jabatan ya. Kalau besarannya itu ada kelompok jabatan, ada manajerial, non manajerial. Ya, ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administrasi, dan ada jabatan pelaksana. Ya. Nah, ini untuk jabatan-jabatan pelaksana dan jabatan-jabatan fungsional itu nanti menjadi basis untuk rekrutmen kita. Karena basis untuk jabatan selanjutnya itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Yang mulai dari jabatan fungsional bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknologi, ya, termasuk juga jabatan-jabatan pendukung lainnya. Ya. Nah itu nanti yang akan menjadi fokus kita supaya basis kita itu betul-betul kepada pelayanan. Nah nanti fokusnya adalah usulan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat, dari kementerian, lembaga yang mengirimkan ke Kementerian Pan RB. Jadi mana sih kekosongannya? Kemudian yang mengetahui kebutuhan bahwa ada jabatan A, jabatan B yang kosong itu di kementerian lembaganya. Nanti melalui informasi kita, maka kita akan lakukan perpal, ya, diverifikasi dan kita validasi itu Mbak Sinta semuanya. Betul nggak nih jabatan ini dibutuhkan? Upaya perampingan birokrasi melalui digitalisasi ya Pak artinya? Salah satunya digitalisasi, karena nanti sistem rekrutmen kita, nah ini bagus nih pertanyaannya nyambung ya. Nah digitalisasi itu mungkin nanti akan mengurangi jabatan-jabatan yang tereliminasi oleh teknologi, oleh digitalisasi. Yang tadinya orang 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan sebagainya gitu, pekerjaan itu hanya cukup 1-2 orang. Nah itu salah satu juga simplifikasi upaya kita untuk merampingkan jumlah ASN kita, tapi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Nah itu yang nanti yang menjadi pertimbangan kita. Nah makanya sekarang digitalisasi pemerintah di birokrasi kita itu menjadi salah satu program, ya termasuk transformasi digital nanti yang berdampak juga kepada bukan hanya dari aspek SDM-nya, tapi juga mekanisme kerjanya. Nah mekanisme kerja udah semakin berubah. Contoh misalnya kami di Kemenpan, Mbak Sinta, saya itu bisa bekerja di mana aja loh, dengan smart ASN yang dimiliki Menpan aja misalnya ya. Itu juga saya sudah bisa mendisposisi, sudah bisa berdiskusi, kemudian juga sudah bisa menjawab surat dan sebagainya, termasuk staf-staf kami. Makanya salah satu WFA itu juga harus didukung oleh teknologi informasi juga, jadi penggunaan perangkat digital itu menjadi hal yang cukup penting gitu ya di dalam mekanisme kerja birokrasi kita. Nah, rekan-rekan semua, itulah penjelasan singkat mengenai surat tentang kebutuhan ASN tahun anggaran 2026.
Jika rekan-rekan ingin mengetahui informasi terbaru seputar ASN, BKN, dan dunia kepegawaian, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.